PJ ini mengambil adipura soalnya kalau gebut ji. Jadi jangan ada DPR menjadi calo, misalkan ya, ada keluarga juga menjadi calo, ya, ada misalkan SKPK yang kerja serabutan, ya, contoh nih, yang SP2BD, SP2D bodong itu yang kerja SKPK. Nah, jangan lagi begitu, cukuplah ini kita buka nih sebenarnya, nggak mesti kita buka, tapi sebenarnya melihat semakin kacau harus dibuka supaya rakyat paham, begini loh model pemerintah kota Banda Aceh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-79 tahun ketiga edisi Senin 22 Mei 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Rekan PTM, kita masih berbicara tentang Kota Banda Aceh ya, tentang kritik nih PJ Wali Kota Banda Aceh. Tema kita hari ini adalah, benarkah tata kelola pemerintah Kota Banda Aceh amburadul di tangan PJ Wali Kota? Bersama narasumber kita, Bapak Dr. Nasrul Jamal STMKes, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah ya. Ini pertemuan berikutnya sebenarnya yang nggak mesti harus ada sebenarnya ya kan, kalau proses di Banda Aceh itu berjalan dengan baik. Oke, tapi terima kasih nih Bang Nasrul, kita hadir lagi untuk berbicara, bukan menggibah nih Bang Nasrul ya, tapi mengkritik karena memang tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun dikritik berkali-kali. Itu kesan yang muncul untuk Wali Kota hari ini Bang Nasrul ya. Kalau misalnya Anda melihat ini, kita sebelumnya juga sudah berbincang, tapi ini lebih spesifikasi bagaimana sebenarnya penanganan ya proyek pada Wali Kota hari ini. SP2D-nya, SP2M-nya itu seperti apa sih sebenarnya proyek-proyek? Katanya ada bodong kah atau seperti apa? Iya, jadi saya pasca yang kita PTM beberapa minggu yang lalu, masuk juga beberapa informasi tambahan sebenarnya yang membuat saya pikir, wah ini harus kita bicarakan juga di PTM. Nah, berkaitan dengan bagaimana tata kelola proyek-proyek di Pemko saat ini. Jadi ada yang masuk laporan ke saya itu ada 5-7 kontraktor sebenarnya yang tagihannya tidak terbayar karena memang anggarannya tidak ada. Tapi yang menariknya adalah kenapa pengusaha mau? Nah, pengusaha mau melakukan pekerjaan itu awalnya ada SP2D-nya ada, nomor akunnya ada. Maka ketika diurus SPM ternyata SP2D-nya bodong. Kepala Dinas Keuangannya buang tangan. Oh, belum ada lagi, nantilah gitu. Jadi kasihan nih, ada beberapa yang kita mencatat SP2D bodong ini. Misalkan tentang pembangunan sekolah SD Bayangkara misalkan, itu pekerjaan udah selesai tapi belum dibayar. Kemudian sedikit pun belum dibayar nih. Oh iya, belum dibayar, belum. Jadi kemudian ada hibah-hibah beli becak dan itu sayang juga tuh kontrak. Dan ini kontrak-kontrak kecil, bukan kontrak-kontrak besar. Kalau yang besar misalkan ya, akibat defisit yang tidak diselesaikan, itu adalah pasar Penayung itu misalkan masih ditutupi seng itu. Harusnya kan udah bisa dibuka sengnya, tapi kontrak itu belum bayar, belum mau buka. Dan itu besar itu untuk yang Penayung itu misalkan. Nah, ini jadi soal juga sama kita, kasihan gitu ya. Kenapa nih terjadi Bang Nasrul? Apakah memang tidak ada anggaran atau memang berani sekali maksudnya tingkat Pemkop memberikan PHP seperti itu gitu loh? Ya. Kenapa? Apakah memang mereka kontraktor yang kecil atau bisa di PHP-kan atau seperti apa? Ini menurut saya adalah perilaku pejabat yang jahat ya. Perilaku pejabat yang jahat. Kenapa? Misalkan dulu kan kita bicara tentang bagaimana besarnya defisit. Tapi defisit yang disediakan masa pemerintahan Pak Amin sebenarnya besar, dengan asumsi ada tagihan di pemerintah Aceh yang auditorium Banda depan kantor gubernur itu yang 85 miliar. Kalau masuk itu bisa mengurangi jauh signifikan defisit yang 100 miliar dulu. Nah, tapi ini masa pemerintahan Wali Kota PJ ini sudah diterima pembayaran itu, tapi tidak untuk dibayarkan. Malah itu dijadikan untuk beberapa item proyek kembali gitu. Sehingga ini defisit menjadi semakin besar. Nah, karena dibuat program baru, maka program lama itu menjadi tidak terbayarkan. Jadi defisit tagihannya masih terus. Plus lagi program-program yang masuk di tengah jalan seperti ini
itu menjadi tagihan juga. Saya malah begini melihat ya. Sejak awal sudah saya bilang memang minim kapasitas dan niat baik yang patut kita duga ini tidak punya niat baik membangun kota Banda Aceh. Jadi sampai terjadi SP2D bodong itu berbahaya. Saya pikir kemarin saya sempat ngomong sama beberapa kontraktor bilang ya udah laporin ke polisi aja. Nah, itu ini kan jangan bisa kebiasaan. diproses Oh iya. secara hukum Ya nih, tetapi Bang kan Nasrul. pengusaha mikirnya begini juga. Kalau dilapor ke polisi prosesnya lama, toh juga utangnya belum dibayar. Ya kalau nggak kami lapor mudah-mudahan bulan depan bisa dibayar. Kan gitu juga nih pengusaha mikirnya. Ya kasihan juga karena modalnya udah tertahan di situ semua. Ya ada 500 juta, ada 200 juta, ada 100 juta, ada 50 juta, ada berbagai-berbagai itu. Jadi ini dilema bagi pengusaha memang. Ini memang sudah benar, misalkan ada, ya kalau kita bilang ini tindakan pidana. Tetapi yang tadi karena pelapornya ini kan Pengusaha kecil. iya harus dilaporkan ini. Jadi pidananya harus dilaporkan baru bisa diproses. Tapi kan ada tenggang waktu yang diberikan. Bukankah seperti itu misalnya terjadi misalnya dua wali kota misalnya Kota Banda Aceh dengan kontraktornya? Iya, tapi kan setiap kontraktor nantinya ini yang nggak jelas kan gitu. Nanti tunggu perubahan. Nanti ada tuh bentar lagi. Selalu begitu bahasa Badan Keuangannya, Kenapa BPK-nya. sikap ini muncul misalnya di Nah, pemikiran- inilah perilaku yang saya duga, ya dugaan kita itu dilakukan oleh oknum, ya katanya sih masih bersaudara nih sama PJ, yang melihat proyek-proyek ini boleh dilakukan, bisa dilakukan itu menggaranti. Karena oknum ini misalkan, ya dalam tanda petik orang menganggap bagian dari wali kota, maka orang mau melakukannya. Jadi kan ngelihat itu juga. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba saya bilang nih, kalau saya kan pasti orang nggak percaya, siapa lu gitu ya. Atau kepala dinas juga nggak berani juga orang, karena melihat SP2D mana, nggak bisa memerintah serta-merta. Nah ini adalah soal-soal yang tadi tata kelola di awal topik tadi itu, tata kelola yang amburadul, ya. Yang dalam prinsip saya, ini memang sudah kacau ya, sudah mismanajemen yang luar biasa. Ditopang oleh, ini kepala badan keuangannya juga nanti bermasalah ini. Ini kalau nanti di blow up, misalnya setahun ini nggak selesai, saya yakin ini akan ada yang masuk penjara. Kalau dari data-data dan informasi yang ada sama saya. Oke, ini seram juga Iya, ya. pemirsa. seram. Saya Karena mendengarnya juga seram. Tapi kan PJ Wali Kota juga tinggal 2 bulan lagi nih Bang. Iya, Nasrul. tapi kan kasus hukum itu walaupun dia tinggal kan nanti bisa dipanggil. Ini berbahaya bagi PJ Wali Kota ini. Sejak awal kan saya sudah ingatkan, hati-hati, bersihkan niat. Oke, bersihkan niat. Emang tahu nih Bang Nasrul, ini niatnya PJ nggak bagus. Gimana Oh sih? iya, dengan perilaku dia. Malah ya, kita dapat beberapa rekaman loh. Oh ya kan? Oh iya, Apa pemirsa PTM perlu tahu nggak nih? usah. Nanti ini akan dibuka. Apa rekaman itu merugikan masyarakat Kota Banda Aceh? Iya pasti dengan berita tata kelola yang asal acar kadut begini misalkan, kita ada rekamannya. Dan hati-hati nih, Pemko hati-hati. Hampir 150 miliar bermasalah di Pemko Banda Aceh. Itu apakah bergabung nih dengan apa? Totalitar proyek dari- persoalan. proyek persoalan. Proyek persoalan. Masa Pak Amin sampai sekarang. Masa yang sekarang aja. Masa sekarang saja. Mengerikan ini. Jadi saya bilang, wah kalau begini nih masuk. Berarti lebih parah nih. Oh hancur lebur ini. Ini hancur lebur Kota Banda Aceh. Jadi nanti tahun depan, kalau nih berganti, jadi kita minta berganti PJ ini, maka PJ berikutnya makin kacau. Sedih PJ berikutnya, meninggalkan utang cukup besar, defisit, celah fiskal yang cukup besar, sehingga takutnya urusan wajib tidak mampu tertangani nanti dengan DAU. Wah, luar biasa juga ya pemirsa PTM, ini sangat menegangkan. Tapi juga kita setelah misalnya kita melihat proyek tadi Bang Nasrul memang amburadul katanya, tapi pelayanan rumah sakit nih Bang Nasrul juga katanya bermasalah. Ini isu yang muncul Bang Nasrul, misalnya PLT yang diangkat bukan pejabat, itu seperti apa? Nah, ini lain lagi. Ini maksudnya karena tadi misalkan ini dampak yang sebenarnya terjadi secara bersamaan. Ketika kita memang melakukan mismanagement pada sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor lainnya terpengaruh. Nah, kalau sakit meraksa misalkan ya, harusnya ini jangan ada cawe-cawe proyek di sini. Ya, jangan ada cawe-cawe proyek. Saya ingatkan nih Pak Wali Kota. Ya, cawe-cawe proyek jangan. Harusnya ini kan badan layanan umum ini, ya betul-betul layanan dasar menjadi mandat daripada pemerintah. Kalau misalkan PLT, ya PLT itu harusnya kan orang yang menjabat di situ. Tapi dipilih orang yang fungsional,
tidak penjabat, ditaruh jadi PLT. Kemudian yang tidak baik adalah tidak ada penghormatan, penghargaan pada pejabat-pejabat sebelumnya di Rumah Sakit Meraksa yang sudah susah payah mempertahankan sertifikasi B paripurna Rumah Sakit Meraksa. Jadi diganti itu pas setelah keluarnya pengumuman Rumah Sakit B paripurna. Artinya tidak ada Apresiasi. Ini kan sama perilakunya seperti PJ ini mengambil Adipura soalnya kalah Budji. Nggak usah dikontestasi begitulah. Jadi perilaku dia di Adipura dilanjutkan pada perilaku penghargaan pada Rumah Sakit Meraksa. Ini nggak benar. Nah, yang kedua ada Rumah Sakit Meraksa nih. Kita temuan, ada pengaduan juga ke saya. Misalkan, itu mesin cuci. Mesin cuci itu, ini diingat rumah sakit, mencuci harus memenuhi standar-standar kaidah-kaidah kesehatan. Artinya, tidak boleh pakai mesin cuci biasa, apalagi pakai tangan. Nah, kontraktor mesin cuci sudah melakukan pembelian mesin cuci untuk rumah sakit, 1 miliar lebih. Wah, ini menghabiskan anggaran 1 miliar lebih, rekanan. Tetapi, tidak dibayar-bayar oleh rumah sakit. Apanya tidak dibayar nih Bang Nasrul? Mesin cucinya? Mesin cuci yang nggak dibayar. Nah, awalnya kontraktor itu mendapat janji-janji manis nih. Dari tadi oknum keluarga PJ katanya. Ya, saya nggak kenal juga siapa PJ, siapa adiknya atau apa itu saya nggak kenal. Tapi dengar dari laporannya begitu dan belum dibayar, kemudian dimatikan. Nggak boleh operasionalkan tuh mesin cuci. Akhirnya sekarang ya sudah sebulan lebih ini rumah sakit tuh pakai cuci itulah di sumur lah nyucinya tuh kurasa. Jadi mesin cuci ini dibawa kemana dong? Enggak, tetap ada di situ. Tapi tidak bisa dioperasikan. Nggak bisa karena belum bayar. Harus fair juga lah. Masa nggak kita bayar kita pakai punya orang? Ini mengerikan tuh. Jadi kan mengganggu layanan tuh. Kalau cuci pakai tangan mau berapa lama? Bukan enak cuci spray besar-besar itu dan banyak itu. Ya kan, selimut pasien dan sebagainya itu coba. Tapi kok misalnya berani loh nih Bang Nasrul untuk membeli tetapi tidak ada anggaran. Ini yang maksudnya dari tadi saya bingung kenapa berani mengambil tindakan seperti itu. Nah, karena dia asumsi kalau ada proyek ada itunya, ada pembagiannya. Ada komitmen P-nya di situ. Nah, bisa jadi begitu. Ya kita menduga begitu. Untuk apa dia lakukan proyek kalau memang nggak ada? Yang kita khawatirkan jangan sampai pengusaha-pengusaha ini tadi tuh udah diambil di muka gitu loh. Udah diambil muka bagiannya. Kan kasihan nih pengusaha-pengusaha nih. Saya pikir ini memang berbahaya sekali. Saya memang harus ngomong tegas ini. Ini lagi diberkas untuk pelaporannya ini memang. Ini akan booming nanti ini di Aceh ini, kasus ini. Oke, tapi hari ini kita pemirsa PHTM ya, kalau misalnya kemarin misalnya mengkritik soal kebijakan secara umum, tetapi ini hari ini kita membahas secara poin per poin ini Bang Nasrul, karena seperti Anda katakan tadi, satu sektor memang yang rusak, akan dilihat sektor-sektor yang lainnya juga, berdampak. Termasuk misalnya proyeknya, kemudian pelayanan rumah sakitnya. Kita masih berbicara tentang kawasan kota Banda Aceh nih Bang Nasrul, karena memang ini tugas Pemkot. Ke rumah sakit aja misalkan Bu Mina ya, kalau misalkan terjadi mismanajemen di tataran direksi rumah sakit, ini kan jadi nggak nyaman layanan nanti nih. Oke. Berarti PLT yang diganti tadi atau yang dilantik sebagai itu bukan pejabat, itu melanggar aturan ya Bang Nasrul? Melanggar etika pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Meski di dalam satu klausul misalkan, kalau dia dari fungsional nih, ini dari fungsional, misalkan sudah ahli Ahmadiyah utama atau Madya, boleh ini ke eselon 2, Madya sudah boleh, golongan 4A boleh misalnya gitu ya, dari fungsional. Tetapi sangat tidak etis, ini PLT gitu loh. Nah, kemudian pernah bermasalah. Jadi, dari performance yang diangkat menjadi direktur ini, ketahuanlah kita bagaimana performance wali kota itu sendiri. Artinya melantik bukan berdasarkan kapasitas ya? Iya, harusnya ada etika ya. Tata kelola pemerintahan yang baik itu juga perlu dilakukan dengan etis dan moral. Kalau memang mau ngangkat ya ganti aja semua direktur itu kalau memang nggak layak. Ada wadir pelayanan, ada wadir umum, ada ya ganti aja semuanya gitu loh. Kalau memang nggak layak, kenapa dimasukkan orang lain? Harusnya kan bisa wadir umumnya atau wadir pelayanannya yang menjadi PLT. Mungkin nggak klub sama wali kota? Nah, itu dia. Saya curiga begitu. Nggak boleh itu. Seorang wali kota nggak boleh begitu. Tapi menunjuk PLT menjadi otoritas Walkot nggak sih? Otoritas dia. Otoritas Walkot. Siapapun bisa ditunjuk meskipun itu melanggar etika. Sesuai aturan, ya walau etika dia nggak mikir.
Etika Ya nggak kalau dia mikir. mikir etika nggak kejadian begini. Gitu. Berarti ini secara Ya apa? jangan sampai mengurangi kualitas layanan rumah sakit Meraksa ya. Itu saja harapan kita. Tapi kalau seandainya dia punya kapasitas, Kayak kapasitas apa yang ditunjukkan? Toh juga kalau kita harusnya kapasitas waktu perencanaan meraih akreditasi B paripurna itu maunya dia menjadi tim. Baru ketika dia berhasil ya pantas. Ini kan orang yang nyusun sehingga Meraksa dapat B paripurna, kemudian dia datang menerima ya. Ya itu nggak bener lah. Ujian kapasitasnya nggak kelihatan tuh. Ini juga perlu diperbaharui ya, Ya. Bang Nasrul. Terus kemudian kita juga melirik ini soal lembaga keuangan ini seperti apa nih sudah prosesnya Bang Nasrul, karena sudah molor juga nih waktu direksinya dan tim-timnya kerjanya juga sampai tim pengawasnya juga belum diganti-ganti sampai saat ini, mulai dari masa Pak Amin sampai saat ini. Apa sih permasalahan di LKMS ini Bang Nasrul secara signifikan yang Anda lihat? Iya tadi memang saya heran ini persoalan di wali kotanya. Kalau saya nggak salah, informasi yang dapat, tapi bisa jadi saya salah, tapi informasi yang saya dapat sebenarnya sudah ada surat dari OJK yang meminta agar terjadi pergantian direksi, komisaris dan sebagainya, ya pimpinan di LKMS Al-Mahira itu. Nah, cuma saja ini berhenti di mejanya wali kota, karena tinggal wali kota saja memfollow up sebenarnya. Dia kan bisa melakukan fit proper test terhadap direksi, komisaris dan sebagainya. Tapi kenapa misalkan belum dia ganti? Kita lagi curiga, jangan-jangan ada apa-apanya atau jangan-jangan apa adanya gitu loh. Ini perlu penuh tanda tanya nih Iya, masyarakat benar. Kota Banda Aceh terhadap kinerja Walkot hari ini. Kenapa sih hambatannya juga belum diberitahukan kepada Iya, masyarakat? makanya misal gini ya, kita ngelihat misalnya Direktur LKMS Al-Mahira itu sekarang kan Pak Hanan kan lagi sakit-sakit ya, lagi sakit. Terus dibebankan juga tugas-tugas seperti ini. Kalau memang masanya sudah habis, Pak Hanan juga kondisinya lagi tidak fit, ya diganti dengan orang yang fit. Jangan sampai nanti Al-Mahira ini juga menjadi beban Pemko ke depan. Gitu loh. Kalau kinerja nggak tercapai, ini kan memberikan kredit-kredit mikro nih. Kalau pendampingan tidak dilakukan, maka nanti yang terjadi adalah penunggakan-penunggakan yang kemudian merugikan LKMS Al-Mahira ini. Terus kalau OJK ini tidak ada bermasalah nih, apakah memang sudah turun tangan ini Bang Nasrul? Sudahlah, dengan mengirimkan surat kan sudah turun tangan, berarti dia sudah melihat, sudah membaca, sudah sebagainya, maka ada surat rekomendasinya. Oke, kita sebenarnya sempat juga menyurati OJK ya berkaitan tentang LKMS ini, tapi Direktur OJK belum sempat menghadiri PEHTEM untuk memberikan klarifikasi terkait tentang LKMS Al-Mahirah. Tapi kita masih menunggu ya OJK untuk hadir ke PEHTEM. Kemudian Bang Nasrul, ini juga menarik kita bahas mulai dari proyek, kemudian rumah sakit LKMS juga tidak berhenti juga masalahnya sampai di situ. Ternyata ada juga PAD nih ya, pendapatan asli daerah itu tidak bisa dicapai, atau ada pemaksaan pemungutan ini dari pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Penayung, atau seperti apa ini prosesnya nih Bang Nasrul? Apakah terlalu kejam? Iya, kita melihat kan memang wali kota meski dia tenaga baru dari Depdagri, tapi tidak punya kreativitas dan inovasi di dalam meningkatkan penerimaan asli daerah, PAD. Harusnya PAD itu kan ketika PAD bisa digenjot, itu kan defisit bisa berkurang. Nah, item-item PAD yang mana yang harus dilakukan, harus dilihat. Kita baru sembuh dari COVID, krisis ekonomi masih berlangsung, pertumbuhan kecil, ruang fiskal kita jeblok. Nah, harusnya PAD yang di PAD itu jangan sampai. Dulu saya pernah kritik Pak Amin juga, parkir di pasar. Terus yang di Ulele sebagai tempat wisata orang kecil itu. Nah, jangan sampai yang begitu. Apalagi jangan sampai misalkan pada warung-warung kecil yang diintensifkan pengutipan. Kadang-kadang warung kecil ini ya kita tahu lah modalnya pas-pasan. Begitu dikutip besok tutup dia. Nah, jangan sampai begitu. Jadi PAD kita setuju ditingkatkan dengan inovasi yang cerdas, yang kemudian memberi peluang bagi orang-orang kecil untuk tumbuh dulu, baru dikutip gitu. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Tapi ini belum ada muncul justru kreativitas dan inovasinya. Malah kita menduga tadi pengutipan yang paling kencang sekarang tuh pedagang kaki lima pinggir jalan, main dobrak-dobrak misalkan. Contoh misalnya nih ya,
Contoh misalkan keberpihakan pada pedagang kecil. Itu di jalan Daud Shah apa itu yang banyak bengkel-bengkel mobil itu kan di bahu jalan semuanya jadi tempat bengkel. Tapi kalau kita lihat di seberangnya lagi, di sebelahnya lagi, di trotoar pun nggak boleh jualan. Nah itu ya kebijakan. Tapi yang kerap sekali diusik. Nah itu dia. Nah ini keberpihakan yang ada di depan mata. Kan gitu, keberpihakan yang ada di depan mata. Mengapa perilaku berbeda? Pengusaha kecil, UMKM kecil ini ditindas terus nih. Nah, itu yang kita ngelihatnya begitu. Gitu, kita melihatnya begitu. Tidak ada keberpihakan. Kan gitu, harusnya keberpihakan seperti kalau memang orang kecil tidak boleh, orang besar juga nggak boleh. Kan gitu. Nah, kalau orang kecil boleh, orang besarnya nggak boleh. Nah, itu keberpihakan. Oke, contohnya misalnya nih juga pada masa Ramadan lalu nih Bang Nasrul, misalnya kan kalau mall itu kan bisa mall, setuju itu kan ada jual makanan juga. Tapi bisa, tapi kalau pedagang yang lain nggak bisa. Nah, ini juga menjadi. Nah, pertanyaan kita, itulah yang kita sebut dengan keberpihakan. Jadi negara ini hadir sebenarnya keberpihakannya jelas dan tegas pada fakir, miskin, dan anak terlantar. Itu harus diurus negara. Karena negara nggak mampu, ketika mereka berusaha, orang-orang kecil yang berusaha, maka difasilitasi, dilindungi, gitu loh, didampingi. Sehingga dia naik, sehingga naik kehidupannya dari kekurangan menjadi agak berkecukupan. Kan itu tugas negara. Sepertinya kompleks sekali nih permasalahan. Oh iya, memang saya bilang, karena no vision ya. Jadi PJ ini hadir di Banda Aceh tidak punya kerangka kerja. Saya 3 bulan pertama ini, 3 bulan kedua ini, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Nah harusnya begitu target. Baik defisit. Kita minta kan defisit berapa sudah sekarang. Kan nggak berani dia ngumumkan ke publik. Azas transparansi nggak mungkin, nggak berani dia lakukan. Makanya kita komplain di dalam tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi prasyarat mutlak. Nah sampai sekarang kan dia tertutup. Asumsi kita dengan diskusi dengan negara hampir 126 miliar defisit bertambah pada tahun berjalan. Oke, Bang Nasrul, ini kalau misalnya kita lihat kota Banda Aceh ini tidak sebesar Aceh besar nih Bang Nasrul. Oh iya. Kota Banda Aceh tidak sebesar Aceh besar, tapi Anda sadar nggak sih, maksudnya mengkritik dari hal-hal kecil, apakah memang tidak ada di dalam pikiran Walkot ini untuk merubah memang kebijakan-kebijakan ini berdampak kepada masyarakat pada umumnya. Jadi kan ada kritik ini hal-hal kecil sebenarnya. Ya. Saya nggak ngelihat sebenarnya. Makanya saya bilang seorang pemimpin itu hadir sudah tahu apa mau dikerjakannya. Harusnya begitu. Apakah kerakusan ini, maksudnya apakah orang memang merebut menjadi wali kota, menjadi PJ ataupun menjadi pemimpin apapun? Apakah karena ada komitmen fee atau keuntungan di dalamnya Bang Nasrul? Kalau saya lihat ini, saya mencurigai PJ wali kota Banda Aceh begitu. Saya mencurigai karena dari beberapa pengaduan ke saya, data yang masuk, ya, kemudian metode-metode kerjanya. Saya mencurigai itu. Apa metode kerjanya? Apakah sistemnya calo? Ya, yang tadi misalkan, ya malah kita temukan ada DPRK yang disuruh jadi calo. Kita tahu kok ada anggota DPRK yang disuruh jadi calo, datang ke dinas-dinas supaya Bang Nasrul, ini kalau seandainya ini bisa mencemarkan nama baik gue ini. Iya, kita nggak usah tuduh orangnya lah. Tapi kalau dibuka ini nanti diadukan oleh Gerak nih. Ini bentar lagi diadukan oleh Gerak. Itu kebuka siapa orangnya. Kita ada rekamannya. Jadi kalau mau bantah nanti semakin dibantah makin terbuka. Nah, jadi kita menjaga-jaga saja. Jangan lagi lakukan. Cukuplah ya. Jadi jangan ada DPR menjadi calo. Misalkan ya. Ada keluarga juga menjadi calo. Ya. Ada misalkan SKPK yang kerja serabutan. Ya, contoh nih. SP2 di Bodong itu kan kerja SKPK. Nah, jangan lagi begitu. Cukuplah, ini kita buka nih sebenarnya. Nggak mesti kita buka, tapi sebenarnya melihat semakin kacau harus dibuka. Supaya rakyat ngeh, rakyat paham. Begini loh model pemerintah kota Banda Aceh sekarang. Karena orang berpikir... Jangan dibius dengan misalkan sholat subuh pagi, seolah-olah kabut toirat. Karena orang berpikir permasalahan kota Banda Aceh tidak sekompleks yang Bang Nasrul sampaikan. Ya, mungkin ada... Di situ mungkin Allah kasih beberapa orang, banyak orang yang tahu juga, tapi mungkin tidak punya ruang dan kesempatan untuk mengungkapkannya. Kebetulan saya tahu, kemudian PHT memberi peluang untuk mengungkapkannya. Tujuan kita kan supaya baik. Kita mau nih wali kota ini, PJ wali kota ini husnul khotimah. Sampai segitunya. Oh iya, jangan sampai nanti selesai dia. Tadi saya bilang, kan berproses hukum dan sebagainya. Kan itu yang mau kita.
Siapapun lah pemerintah wali kota Banda Aceh ini, kita mau semua baik. Tapi ada yang tanya, berakhir dengan baik. Ada yang tanya loh Bang Nasrul, ini Bang Nasrul tajam banget nih kritik wali kota sebelumnya juga PJ wali kota ini Bang Nasrul karena nggak dapat jatah atau seperti apa? Oh enggak lah, saya itu Pak Amin berteman. Saya pernah diminta Pak Amin menjadi pengawas rumah sakit, pernah. Jadi saya itu, tapi bagi saya kalau yang nggak benar, saya bilang nggak benar, karena saya hidup nggak dari wali kota. Oke. Itu penting sekali. Termasuk itu. PJ hari Oh ini? iya, PJ hari ini nggak ada urusan. Ada urusan saya, kita yang nggak hidup dari itu. Oke, Pak Amin aja berteman Ini hanya tapi ada kritik tukang ya? tanggung jawab moral saja. Pak Amin saya yang berteman sama saya, ikut bantu beliau aja saya kritik. Apalagi yang begini nih. Ya bukan tepat seperti itu. Iya. Oke. Tapi ini menarik ya pemirsa PTM, kita berbincang masalah tata kelola Kota Banda Aceh di tangan PJ wali kota. Tetapam soal kecil sebenarnya kan. Tapi kan nangguh apa soal nih. Jadi pengusaha bangkrut. Ini sama, ini kasus SP2D bodong juga nih. Jadi saya dapat informasi misalkan dari media, misalkan SP2D-nya nggak ada, kontraknya nggak ada, tapi karena ini perintah orang kuat, dilakukanlah proyek ini di Taman Budaya. Nah akhirnya sekarang kan nggak terbayar. Terus kontraktor minta sama siapa sekarang? Semua pada buang badan. Ini bahaya, terapa jadi soal nih. Nah, tapi saya melihatnya begini. Dalam konstelasi pengelolaan anggaran, tata kelola ini, kita punya wakil rakyat. Kita punya wakil rakyat. Ya. Saya melihat 29 wakil rakyat tuh, kan 29 ini ya bekerja sesuai tupoksinya, misalkan pengawasan. Mana pengawasan? Yang dulu juga misalkan pansus hutang. Ya, itu diketuai oleh salah satu teman saya juga, anggota DPRK. Nggak ada laporan publiknya tuh. Berapa sudah? Ini sekarang sampai mana udah? Apakah masih ada pansus utang itu masih berlangsung? Bagaimana proses defisitnya yang terakhir ini? Setelah perubahan, kemudian anggaran 2023. Bagaimana proses defisitnya? Kayaknya ada laporannya. Jadi ini memang kita, ya, sedih juga ya. Kalau sempat misalkan 29 ini nanti dipilih lagi sama rakyat. Sayang nih, perilaku mereka pasti sama. Baiknya 2024 adalah momentum perubahan cara berpikir kita, perubahan juga orang-orang yang duduk di situ. Tapi kan DPRK itu juga fungsinya sebagai pengawasan anggaran. Apakah memang tidak ada suara yang lantang atau memang sudah banyak menerima suap atau menerima hal komitmen fee tadi ya? Ya. Kenapa enggan sekali mengkritik Walkot? Ya, katakanlah kritik nggak perlu karena mereka adalah pejabat resmi. Tapi dengan kewenangan yang ada, kan bisa melakukan hak bertanya, hak angket, misalkan, ya, bisa bila perlu lagi bisa langsung pansus atau rapat-rapat komisi misalkan, kan bisa dilakukan. Kemudian rapat komisi itu dibuat resumenya, kemudian dijelaskan ke publik. Tanggung jawab dewan itu tanggung jawab kepada rakyat. Dia adalah representasi dari 200-an ribu penduduk Kota Banda Aceh. Nah, tanggung jawabnya itu harus ada. Nah, tapi ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. iya, instrumen transparansi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh dewan, tidak mesti oleh PJ wali kota. Anda juga menyentuh tadi soal pansus nih, Bang Nasrul, ini juga menarik kan. Kita dulu pada masa Pak Amin kan udah ada pansus Benar. untuk ngomongin soal hutang. Iya. Ya kan, sampai sekarang kemana nih, udah menghilang. Iya itu deh pansusnya. Masuk Ini angin kan? anggaran juga nggak sedikit ini untuk membentuk pansus nih, Bang. Pansusnya masuk angin atau menguap? Menguap hilang gitu. Atau masih ada tapi kerja dalam senyap. Nah, kerja dalam senyap, kenapa senyap orang wakil rakyat? Ngapain senyap? Kerja aja terus, terbuka saja terus sama rakyat. Sehingga Anda wakil rakyat ini layak dipertahankan oleh rakyat untuk memikul tanggung jawab sebagai wakil rakyat lagi. Ya kita mendorong lah, maksudnya proses-proses PT, proses-proses media ya. Ini adalah proses yang kemudian menjadi penyaring bagi rakyat, siapa saja yang pantas dan layak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Supaya Banda Aceh ini berbenah dan siap menjadi kota yang maju. Tapi 29 nih DPRK ini kayaknya maju lagi nih, Bang Nasrul, nggak tobat-tobat kayaknya karena memang iya haknya itu. Iya, mencari-cari pokir nih, Bang. Ya, saya masih berpikiran baik. 29 itu walaupun begitu adanya
mudah-mudahan ya husnul khotimah juga. Husnul Khatimah ujung-ujungnya ya Bang Iya, Nasrulnya. ada harapan kita begitulah. Tapi juga masyarakat PTM atau Kota Banda Aceh harusnya lebih cerdas ya di pemilu 2024 melihat Ya, bagaimana track record ya, melihat track evaluasi memang track record dari DPRK kita dan juga wali kota. Memang jangan salah pilih lagi nih Bang Nasrul, karena Iya. ini kebijakan tentang bagaimana orang maju-maju terus nih Bang Nasrul, Iya, kita iya. mah mundur terus meskipun Betul, anggaran betul. terus ada, malah hutang lagi nih. Iya, harus diingat sebenarnya Pemko Banda Aceh ini selalu menjadi pemerintah kota kabupaten terbaik di Aceh, ya, menjadi rujukan kabupaten kota di Aceh. Ya, kalau sekarang nggak bisa lagi jadi rujukan, orang defisit aja nggak mampu dikurangi oleh PJ ini. Buruk bener pelayanan kita sekarang, buruk. Tata kelola pemerintah kita buruk banget. Ini kalau saya bandingin nih, bukan saya banding, maksudnya saya tanya nih Bang Nasrul, perbandingan dari sebelumnya sampai sekarang itu siapa yang terburuk? Apakah Pak Amin ataupun Pak PJ hari ini dalam tata kelola Kota Lah Banda ini Aceh? baru setahun udah begini kacau. Berarti lebih parah ya? Iya dong, Pak Amin misalkan walaupun dia ujungnya ada 100-an miliar dengan asumsi 85 kan jadi sekitar 20-an defisitnya. Kalau ini coba malah dibantinya lagi 85 itu. Ini kan buruk banget ini. Ini buruk banget. Nggak pantas. Kita minta sudah pada untuk Mendagri untuk mengevaluasi. Saya khawatir kalau ini diperpanjang lagi jabatan PJ ini, yang rugi tidak hanya Kota Banda Aceh, tapi masyarakat Aceh secara umum. Ya, jadi ada pemimpinnya yang ugal-ugalan, tapi masih bisa memimpin. Oh, berarti boleh ya gitu. Nah itu moral hazardnya harus bisa kita antisipasi. Oke, Bang Nasrul, terima kasih atas waktunya. Sebagai closing statement, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah ataupun kepada PJ Wali Kota memang terkait tentang penataan kota yang dinilai amburadul nih di tangan PJ Wali Kota. Silahkan. Iya, Bang saya Nasrul. berharap kepada masyarakat, ayo kita mulai berbenah kriteria pemimpin yang kita pilih ke depan, lihatlah track recordnya. Kita berharap capaian-capaian dulu tentang Banda Aceh bisa terus diukur, terus bisa kita nikmati dengan baik, sehingga kesejahteraan keadilan bisa diwujudkan oleh pemerintah. Kemudian kita tetap awas. Nah, PJ Wali Kota saya pikir sudah bertobat lah, ya. Banyak hal yang kita dapat bukti-bukti otentik dan sebagainya. Tapi ada masanya, itu akan kita buka semua. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.